Halo, perkenalkan nama saya Niko Windarsari. Saya mahasiswi Matana University, jurusan Fisika Medis. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang anatomi, fisiologi sistem saraf, dan sejarah neurologi. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas yang pertama, konsep daripada sistem saraf. Lalu yang bagian kedua, saya akan membahas sejarah neurologi yang saya ambil dari jurnal. Bagian pertama, saya akan menjelaskan sistem saraf. Pada slide berikut, sistem saraf adalah sistem penerimaan dan pengolahan informasi. Pada slide ini, saya menampilkan gambar struktur neuron dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada dendrit. Dendrit berfungsi untuk tempat penerimaan impuls. Yang kedua ada soma, yaitu untuk integrasi impuls. Lalu ada akson yang menjadi tempat untuk penyaluran impuls. Lalu ada sinapse yang menjadi tempat untuk transfer impuls. Lalu ada sel glia, yaitu sel support yang sifatnya mensupport neuron, seperti suplai O2 dan nutrien, akselerasi impuls, dan proteksi terhadap patogen. Di sini saya akan membahas sinapse dan neurotransmitter. Sinapse dan neurotransmitter ini berhubungan dengan perpindahan sinyal informasi dari satu neuron ke neuron lainnya. Neurotransmitter adalah partikel kimiawi yang dapat menyampaikan pesan tertentu. Contohnya asetilkolin, dopamin, serotonin, norepinefrin, dan lain-lain. Yang pertama, tahapan neurotransmitter yaitu impuls datang. Yang kedua, ion Ca2+ masuk ke neuron. Neuron transmitter dilepas. Yang ketiga, neuron transmitter menempel pada channel. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses stimulus yang masuk ke dalam CNS atau Central Nervous System. Yang pertama, stimulus masuk, lalu diterima oleh reseptor sensoris, dilanjutkan ke neuron aferen, lalu diolah di Central Nervous System, lalu diteruskan ke neuron eferen. Nah, neuron eferen ini terbagi menjadi dua, ada autonomic nervous system dan ada motor system. Autonomic nervous system ini dibagi menjadi dua, yaitu ada divisi simpatetik dan divisi parasimpatetik. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang hierarki fungsional sistem saraf. Yang pertama ada Central Nervous System. Central Nervous System ini atau CNS bertanggung jawab atas integrasi dan pengolahan informasi higher function. Yang kedua ada Peripheral Nervous System atau PNS yang berperan dalam menyampaikan informasi sensoris dan motoris. Distribusi akson dan selubung mielin glia berkaitan dengan lokasi dan peranan organ syaraf. Gray matter tersusun atas dendrits, soma, dan akson non-mielin. White matter didominasi oleh akson bermielin. Di sini terdapat gambar neuron yang bermielin. Pada CNS, white matter di dalam, sedangkan gray matter di luar, sehingga berfokus pada pengolahan informasi yang lebih cepat. Di sini terdapat di gambar white matter di dalam dan gray matter di luar. Lalu pada PNS, gray matter di dalam sedangkan white matter di luar. Agar penyaluran informasi lebih cepat, bisa dilihat pada gambar yang gray matter di dalam dan white matter ada di luar. Pada slide ini saya akan membahas peranan fungsional tiap neuron berkaitan dengan bentuk neuron tersebut. Terdapat 3 jenis neuron, ada neuron sensoris, interneuron,
dan neuron motorik. Neuron sensoris itu aksonnya panjang, soma di tengah akson, dan neuron sensoris ini berfokus pada penyaluran info, sensoris tunggal. Yang kedua ada interneuron. Pada interneuron, dendrit dan sinapse banyak. Aksonnya bercabang, akson juga pendek karena banyak cabangnya. Interneuron ini menerima dan menyalurkan banyak info. Yang ketiga, neuron motorik. Pada neuron motorik ini dendritnya banyak, aksonnya tunggal, dan neuron motorik ini berfokus pada penyaluran info ke efektor, organ atau otot. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang Central Nervous System atau CNS. Sudah ada pada gambar dan saya akan menjelaskan satu-satu bagian-bagian dari Central Nervous System. Yang pertama ada cerebrum. Cerebrum ini berfungsi untuk pengaturan otot sadar dan higher function seperti kognisi, persepsi, emosi, memori, komunikasi, dan kesadaran. Di bawah cerebrum yang bagian otak belakang itu ada cerebellum, koordinasi, pergerakan motorik, dan keseimbangan. Lalu di tengah yang berwarna putih pada gambar itu adalah diencephalon. Terdapat thalamus yang berfungsi untuk pusat penyortiran info sensoris. Lalu ada hipotalamus untuk respon inet. Di bawah diencephalon ada midbrain yang berfungsi untuk penerimaan dan pengiriman info sensoris spesifik. Di bawahnya midbrain ada pons yang berfungsi untuk penyaluran dan koordinasi informasi. Lalu, di bawahnya pons ada medulla oblongata yang berfungsi untuk kontrol otomatis, homeostatis untuk keseimbangan. Pada slide ini saya akan membahas PNS atau Peripheral Nervous System. Peripheral Nervous System ini sebagai untuk penyampaian info sensoris, motoris, dan respon refleks. Seperti yang saya jelaskan tadi, Peripheral Nervous System ini terbagi menjadi dua, yaitu divisi simpatetik dan parasimpatetik. Keduanya ini bekerja sesuai dengan respon spesifik berdasarkan prioritas. Yang pertama, respon simpatetik, flight or fight. Respon simpatetik akan bekerja jika respon tubuh mempersepsikan adanya ancaman. Yang kedua, respon parasimpatetik, rest and digest, yaitu respon parasimpatetik akan aktif jika tubuh sedang rileks atau beristirahat. Pada bagian ini, saya akan membahas tentang sejarah dari neurologi. Saya mengambil jurnal yang berjudul Kontribusi Awal Sekolah Kedokteran Alexandria untuk Anatomi, Fisiologi, dan Patologi Sistem Saraf. Pendahuluan. Setelah Hippocrates, dasar-dasar pengobatan Yunani dan anatomi yang diungkapkan oleh pembedahan manusia, terutama dibudidayakan di sekolah di Alexandria oleh studi Herophilus dan Erasistratus. Mereka diikuti pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi oleh Rufus dan Arrhenius. Betapa sulitnya membayangkan masalah diagnosis dan kebingungan tentang sebab akibat yang menimpa dokter dalam ketiadaan pengetahuan, gagasan, dan teknologi modern. Di sini terdapat tabel yang berisi ahli saraf dilatih di Alexandria. Ada Erasistratus, Herophilus, Arrhenius, Rufus dari Efesus. Yang pertama saya akan membahas Erasistratus, Father of Physiology. Erasistratus mendukung penjelasan mekanis untuk berbagai fungsi. Ini menentang konsep Aristoteles tentang kemampuan bawaan tetapi tidak terlihat. Dia mengandalkan percobaan berani untuk membuktikan idenya. Namun, Erasistratus hampir menggambarkan sirkulasi darah Harvey
Dia menyimpulkan itu dari paru-paru pneuma memasuki tubuh melalui arteri seperti vena pulmonalis, mengangkutnya ke ventrikel kiri, kemudian dipompa sebagai spiritus vitalis ke arteri dan seterusnya ke otak dan jaringan lain. Dia mendasarkan ini pada keyakinannya bahwa ketika persekutuan dipotong, pneuma melarikan diri dan arteri kemudian diisi dengan aliran darah dari vena melalui sinanastomosis atau kapiler. Dia menggambarkan katup atrioventrikular yang di sisi kanan bernama tricuspid dan yang di kiri bicuspid. Dia menyimpulkan aliran darah satu arah melalui mereka dan dorongan melingkar jantung itu melebar dan berkontraksi sebagai hasil dari kekuatan bawaannya sendiri. Arteri membesar secara pasif untuk membawa nafas atau pneuma, tapi pembuluh darahnya membawa darah. Brain and ventricles. Pembedahan Erasistratus menunjukkan 4 ventrikel serta konvolusi otak besar yang mengatur seluruh sistem saraf dan otak kecil. Baik dia dan Herophilus seperti Alcmaeon dianggap sebagai situs jiwa dan kecerdasan, tidak seperti pendapat Aristoteles yang berlaku tentang asal-usul mereka di hati. Motor and sensory nervous. Erasistratus telah mengamati jalur saraf yang terpisah untuk fungsi motorik dan sensorik. Tapi saraf sensorik pikirnya berongga, yang penting berasal dari otak dan tali pusat dan mengandung psikis pneuma. Erasistratus menyatakan bahwa ada 2 jenis saraf yang bergerak dan yang merasakan. Yang terakhir ini berlubang dan asalnya ada di meninges. Yang lain muncul dari otak besar dan otak kecil. Erasistratus mengusulkan bahwa saraf mengandung vena dan arteri itu seperti tali yang dibentuk dengan menganyam 3 helai dari jenis yang berbeda. Di samping terdapat gambar perbedaan saraf motorik dan sensorik. Yang kedua adalah Herophilus, father of anatomy. Brain, not the heart, the seat of the soul. On the scared disease, di mana otak adalah sumber dari kognisi dan gerakan sukarela. Herophilus mengamati bahwa otak bukan jantung yang adalah tempat jiwa. Seperti yang dikomentari Galen, dia menempatkan prinsip dominan jiwa di ventrikal otak. Ini adalah kembali ke encephalocentrism yang diusulkan oleh Alcmaeon, dan itu menjelaskan mengapa Herophilus menekankan bahwa otak berkaitan dengan tubuh fisik melalui saraf motorik dan sensorik, yang mendasari sebagian besar filosofinya yang dapat dilihat pemisahan antara jiwa dan yang ia kaitkan dengan alam. Yang terakhir dilihat sebagai domain file tubuh fisik. Yang terakhir dipandang sebagai wilayah tubuh fisik berbeda dengan jiwa, suatu masalah yang diuraikan oleh Imai. Ventricles, the site of intellect. Bagi Herophilus, ventricle adalah tempat fungsi jiwa dan mental. Sedangkan Galen kemudian disukai substansi otak itu sendiri. Karena otak adalah pusat sistem saraf, pasti ada jalan keluar darinya, melalui ventricle, ke otak kecil untuk spiritus animalis. Cranial dan spinal nervous. Rufus of Ephesus in the Anatomia Partium Hominis dan Galen, keduanya melaporkan bahwa Herophilus dan Erasistratus mengetahui keberadaan 2 jenis saraf yang dapat menyebabkan gerakan sukarela atau mampu sensasi. Herophilus lah yang berkata, saraf yang membuat hal-hal sukarela menjadi mungkin dan berasal dari otak besar dan sumsum tulang belakang. Herophilus mengidentifikasi 7 pasang saraf kranial dan yang terpenting diajarkan bahwa saraf dari sumsum tulang belakang secara langsung terhubung ke otak. Dia menggambarkan alur di lantai ventrikel keempat sebagai calamus scriptorius, menyerupai pena buluh Alexandrian berlekuk, dan dia memberi penjelasan tentang ventrikel cerebral dan membran arachnoid yang melapisi ventrikel.
Bagian ketiga adalah physician of the 2nd century AD. Rufus of Ephesus. Rufus membenarkan pemisahan motorik Erasistratus dan dari saraf sensorik di antara saraf yang keluar dari otak dan dari sumsum tulang belakang. Motorik atau yang sensorik disebut voluntary dan tensor. Yang lain di sekitar artikulasi disebut ligamen. Ada kebingungan umum antara identitas anatomis tendon, ligamen, dan saraf saat ini yang terlihat dalam kutipan ini. Nampaknya Galen telah menutupi reputasi Rufus. Materi yang bertahan cukup menunjukkan pentingnya orisinalitas anatomis, keterampilan medis pragmatis, dan perawatannya. Kesimpulan, ilmu dan gagasan yang dimulai di Alexandria selama abad ketiga sebelum Masehi oleh karena itu sangat penting dalam pengobatan dunia kuno, menimbang bahwa Herophilus dan Erasistratus bekerja pada saat pengetahuan dan konsep neurologis masih primitif. Sangat luar biasa betapa banyak kemajuan yang mereka buat dalam anatomi dan fisiologi, termasuk sistem saraf. Erasistratus dan Herophilus selalu menekankan keunggulan fenomena yang dapat diamati, bukan sebagai sikap skeptis, tetapi sebagai pendekatan yang hati-hati terhadap teori-teori yang tidak terbukti. Dengan demikian, mereka adalah pendiri prinsip-prinsip ilmu kedokteran. Demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata saat saya presentasi. Terima kasih atas perhatian para penonton. See you di next video. Bye-bye.